dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah ini tidak gelap, mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Dia bertanya-tanya ini, Mekah dan Madinah. Oh, ternyata adalah kotanya orang-orang Islam. Di sana ada Masjidil Haram, juga ada Masjid Nabawi. Ternyata di antara tempat yang tidak gelap itu hanya Mekah dan Madinah, mengeluarkan cahaya yang bukan cahaya lampu, ya. Ada cahaya seperti cahaya spiritual yang terang benderang. Kesaksian yang kedua, di angkasa sana saat Sunia William ini mendaratkan kendaraannya itu di bulan, dia juga memberikan satu kesaksian bahwasanya seluruh bunyi yang berasal dari bumi ini sekeras apapun itu ternyata di angkasa sana mengalami disfungsi, tidak terdengar sama sekali. Namun aneh sekali, dia setiap saat itu bisa mendengar suara adzan. Suara adzan, Allahu Akbar, lengkap sampai la ilaha illallah. Itu tidak pernah putus yang namanya suara adzan itu. Dia terus mendengarkan suara adzan. Aneh sekali, seluruh bunyi sekeras apapun itu tidak terdengar, tapi suara adzan kok bisa terdengar. Akhirnya dia itu menyimpulkan bahwasanya ini merupakan satu the miracle, ya, keajaiban, the amazing and miracle, mukjizat dan juga keajaiban. Akhirnya kemudian ketika dia turun ke bumi, dia mantap untuk kemudian masuk Islam. Ya, dia dapat petunjuk Allah, masuk Islam. Kota yang bisa terdetek kok hanya Mekah dan Madinah, suara yang bisa terdengar kok hanya suara adzan. Akhirnya dia mantap masuk Islam, mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang benar. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, dari dua kisah ini ada beberapa kesimpulan penting tentang masalah materi kita, yakni masalah keislaman ini. Bahwasanya agama yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, satu-satunya agama yang diturunkan dari langit ke bumi dari Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah agama Islam, agama Islam, ya. Jadi kalau kita dengar istilah agama samawi, ya, agama samawi itu apa? Agama samawi itu, jawaban yang benar, agama samawi kalau yang dimaksudkan adalah agama yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, itu hanya satu, yakni agama Islam. Sehingga kalau ada istilahnya informasi agama samawi itu ya Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, ini adalah informasi yang salah, informasi yang keliru, ya. Karena Allah tidak mungkin menurunkan banyak agama, tidak mungkin, ya. Yang diturunkan oleh Allah hanya satu, yakni agama Islam. Munculnya agama Yahudi, munculnya agama Nasrani, itu adalah ulah pengikutnya sendiri yang merubah-rubah ajaran agama. Ya, mungkin merubah Taurat, mengubah Zabur, mengubah Injil, ya, entah dengan cara menambahi, entah dengan cara mengurangi, ya. Kemudian yang tidak cocok dengan hawa nafsunya dibuang, sehingga kemudian muncul agama Yahudi, agama Nasrani. Karena ternyata dalam paparan narasi sejarah itu disebutkan bahwasanya munculnya Yahudi, munculnya Nasrani itu ratusan tahun setelah para nabi dan para rasul itu meninggal. Kemudian pengikutnya yang kemudian memperturutkan hawa nafsunya ini menambahi ajaran agamanya, mungkin menambahi, mungkin mengurangi dari kitab yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul, sehingga muncul
agama Yahudi, agama Nasrani. Sehingga dari sini kemudian kita memahami bahwasanya satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk menjadi pedoman manusia adalah agama Islam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, nabi yang diutus oleh Allah, ya, nabi yang diutus oleh Allah itu sangat banyak. Kalau kita rujukkan kepada buku atau kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menulis kitab yang berjudul Qasasul Anbiya. Di dalam kitab itu dikutipkan hadis Nabi, bahwasanya nabi yang diutus oleh Allah itu jumlahnya ada 124.000. Berapa adik-adik jumlahnya? 124.000 nabi. Ya. Sedangkan Rasul yang diutus oleh Allah, dari nabi yang diutus 124.000 itu, Allah memilihnya juga menjadi Rasul. Jumlahnya ada 313. Berapa jumlahnya adik-adik? 313. Ya, 13. 313. Kemudian sebagian nabi, sebagian Rasul, ya, yang diceritakan kepada kita, yang diceritakan oleh Allah kepada kita, itu jumlahnya ada 25. Itu yang diceritakan itu ada 25. Banyak yang tidak diceritakan daripada yang diceritakan. Itu jumlahnya ada 25. Nabi yang jumlahnya 124.000, Rasul yang jumlahnya 313, sebagian nabi dan rasul yang diceritakan kepada kita ada 25. Ternyata semuanya membawa agama yang satu, yakni agama Islam. Diterangkan oleh Allah dalam satu ayat, diantaranya wa anna hadhi ummatukum ummatan wahidah, dan umat ini adalah umat yang satu. Artinya para nabi dan para rasul itu hum ala dinin wahidin, mereka itu di atas agama yang satu, yakni agama Islam. Dalam hadis riwayat Ahmad itu juga disebutkan al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka itu satu, yaitu Islam. Yaitu Islam. Sehingga kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, maka kita akan jumpai bahwasanya nabi-nabi sejak dulu itu membawa agama satu, yakni agama Islam. Sehingga Nabi Musa agamanya juga Islam, Isa juga Islam, Nabi Idris agama yang dibawa juga Islam, Nabi Adam juga yang dibawa juga agama Islam. Seluruh nabi, seluruh rasul itu membawa ajaran dan agama yang satu, yakni Islam. Poin yang ketiga, karena agama samawi itu hanya Islam, agamanya seluruh para nabi itu juga Islam, maka agama yang diterima oleh Allah itu juga satu, hanya Islam. Nanti bisa adik-adik cek dalilnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah adalah Islam. Quran surat Al-Imran ayat berapa tadi? 19. Ada juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agama, selain Islam sebagai undang-undang, selain Islam sebagai manhajul hayah, sistem kehidupan, maka apa? Fala yuqbal minhu, selama-lamanya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Sehingga yang diterima ini hanya agama Islam saja. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23. Ayat berapa adik? Al-Furqan ayat 23. Sampeyan kok menengahe ngiringekno toga iki. Halo.
Quran surat Al-Furqan ayat berapa tadi? 23. Ya. Al-Furqan ayat 23. 23, Ila ma 23. imilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. 23. Ya. 23. Ah, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan tatkala amalan orang-orang kafir itu kami hadapi, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan orang-orang kafir itu debu-debu yang berterbangan. Sehingga amalan wong kafir yang tidak beragama Islam tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Kalau amalannya orang kafir itu akan dijadikan oleh Allah debu-debu yang berterbangan. Meskipun mungkin ada orang kafir baik, ahli sodako, senengane bantu orang, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka kafir, ya. Tidak ada yang diterima oleh Allah amalan mereka. Mungkin ada orang kafir yang sekali infak 1 miliar atau 1 triliun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kafir. Ya. Karena amalannya amalan manusia yang diterima oleh Allah kalau dia itu satu beragama Islam, kemudian ikhlas karena Allah. Juga di dalam Quran surat An-Naba ayat terakhir. Insya Allah adik-adik hafal, ya. Orang kafir itu mengatakan yaqulu ya laitani kuntu turoba, ya. Orang kafir itu mengatakan alangkah baiknya kalau hari ini saya itu menjadi debu atau tanah saja. Orang kafir itu nanti kelak menyesal. Kenapa di dunia ini tidak beragama Islam? Mereka akan menyesal, ya. Akhirnya mereka itu minta kepada Allah dikembalikan lagi di dunia. Nanti kalau di akhirat itu orang kafir itu minta dikembalikan Allah di dunia meskipun hanya sebentar saja, dan mereka akan janji akan menjadi orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ini penyesalan yang tiada guna. Sehingga ini adik-adik ulasan kita dalam materi keislaman. Sehingga kita jadi orang Islam ini bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita itu beragama Islam. Alhamdulillah bapak ibu kita Islam, kakek dan nenek kita itu Islam, sehingga kita itu beragama Islam. Nah, ini apa itu tidak boleh berhenti sampai di sini adik-adik. Di samping kita bersyukur bapak ibu kita Islam, kakek nenek kita Islam, sehingga kita itu beragama Islam, mari kita lanjutkan kesyukuran ini, yakni dengan cara apa? Terus belajar tentang Islam. Sehingga adik-adik insya Allah tidak salah pilihan menjadi santriwan maupun santriwati Al-Mizan, ya. Dengan mondok insya Allah nanti kita akan belajar lebih dalam tentang agama Islam, tentang akidah Islam, tentang fikih Islam, tentang tafsir Quran, tentang hadis-hadis Nabi, tentang sirah nabawiyah, tentang mahfuzat, tentang fikih, tentang keilmuan-keilmuan di dalam Islam yang lainnya, ya. Juga di sini diajarkan tentang ilmu-ilmu umum yang orientasinya itu juga menguatkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah, keimanan kita kepada hari akhir, kepada kitab, kepada takdir, yang semuanya ilmu-ilmu yang dipelajari di sini orientasinya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga semoga kita hidup dalam kondisi Islam dan semoga kita diwafatkan oleh Allah juga dalam kondisi Islam. Itulah orang-orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian adik-adik materi keislaman pada fortasi kali ini. Karena ini ada sesi tanya jawab, waktu selanjutnya kami berikan kepada pembawa acara untuk memandu sesi diskusi atau tanya jawab, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan menuju acara ke Waalaikumsalam. ya, ini sesi tanya jawab. Kami buka dengan
2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan pertanyaannya ditulis di chat Zoom. Ya. Silakan adik-adik untuk bertanya ya. Silakan untuk bertanya melalui chat ya. Oh yang sama gelek puas chat keliru ya. Chat di sini maksudnya ya. Chat yang ada di ini Zoom ini ya. Mohon ya. Silakan bertanya ya. Enggak apa-apa. Ya, yang M Ubay ya. Kalau ya, silakan bertanya ya. Tanyanya ditulis di chat. Ya, Royan itu sama Dede. Yo. Ya, yang pertanyaan itu berkaitan dengan materi yang tadi ya. Materi keislaman. Nah, ini nulisin undi kok. Chat terus. Ini. Balik lagi. Apa kok kasih B? Jangan takon ekstra. Emang ke Islam. Oh iya Bang Diri. Halo, halo. Takon apa? Halo. Siapa sih mencet? Sama. Apa? Tanda ini tangan ini. Iya tak pencet. Loh, berarti kan bukannya anu kemarin. Juaranya Ika, aku. itu kan mana? Nah, ini di Apaan hari ini?
Oh ya, ya baik. Dua ini tak jawab dulu ya. Dari Mas siapa ini? Kiyekom BTD ya. Mas Kiyekom BTD, yang dimaksud dengan keislaman itu sebuah materi yang membahas tentang agama Islam. Sehingga nanti dalam materi ini makanya tadi fokus kita adalah ini pemantapan, pengokohan tentang agama kita sendiri, yakni agama Islam, supaya kita itu lebih mantap bahwasanya satu-satunya agama yang baik, yang benar, yang diridhai Allah, yang diterima Allah adalah agama Islam. Sehingga di situ ada imbuhan ke, kemudian akhiran an, di tengah-tengahnya itu Islam. Itu pengertiannya, keislaman itu adalah kita sedang belajar tentang agama Islam. Dan ini merupakan materi pengantar. Tentu saja kalau agama Islam nanti kan meliputi akidah, meliputi ibadah, meliputi akhlak, meliputi syariat, meliputi muamalah, nanti masih banyak lagi Mas. Jadi ini sifatnya materi pembuka dan pengantar secara global atau garis besar tentang agama Islam. Begitu. Selanjutnya dari Mas Auladi. Tat, kenapa si cahaya Mekah dan Madinah saja yang terang benderang? Nah, ya itu tadi Mas. Itu menunjukkan satu mukjizat, the miracle ya, mukjizat. Juga the amazing, an amazing ya. Jadi suatu hal yang luar biasa yang menunjukkan Allah ingin menunjukkan wallahu alam bisawab bahwasanya Islam ini memang satu-satunya agama yang benar. Sehingga kalau diteropong dari atas itu ternyata yang terang benerang hanya Mekah dan Madinah, selainnya itu tidak. Kenapa kok Mekah dan Madinah? Wallahu alam bisawab, bisa jadi karena di situ ada Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Juga di dalam Madinah ada Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Bahkan makamnya Nabi Muhammad SAW juga ada di kota Madinah. Sehingga bisa jadi Allah ingin menunjukkan wallahu alam bisawab bahwasanya ini loh tempat mulia, ini loh tempat luar biasa yang menunjukkan pusat daripada agama Islam, sehingga ada haji dan juga umroh di sana ya, Mekah dan Madinah. Apa arti dari agama samawi ya? Agama samawi, samawi itu sama dengan sama Mas, langit. Artinya agama yang diturunkan dari langit. Lah dulu sekali kita itu kan pernah mendapatkan satu info atau pengajaran. Agama samawi itu Yahudi, Nasrani dan Islam. Karena itu agama yang diturunkan dari langit. Maka ketahuilah ini adalah pengetahuan yang salah. Pengajaran yang salah. Informasi yang salah. Kalau maksudnya agama yang diturunkan dari langit, yang itu yang menurunkan adalah Allah, itu yang benar hanya agama Islam saja. Hanya Islam saja. Yahudi bukan agama samawi, Nasrani bukan agama samawi, ya. Tapi agama samawi yang itu diturunkan dari langit adalah hanya Islam saja. Apa yang dimaksud dengan agama Islam? Yaitu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Itu agama Islam, ya. Sehingga agama sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad itu Islam saja yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Agama yang diturunkan oleh Allah dari langit juga hanya Islam saja. Itu maksud daripada agama Islam. Nah, seperti itu. Saya mau tanya, jika tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, kepada Allah, lantas mengapa Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Wah, bagus. Pertanyaan ini juga bagus. Begini, anak-anak sekalian, khusus Mbak Alia Rafidah. Dari mana Mbak Alia Rafidah ini ya? Jadi Allah mengizinkan setan untuk menggoda manusia. Ini menunjukkan bahwasannya manusia hidup di dunia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya ada dalam Quran surat
apa itu namanya Al-Mulk ya, ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia itu diuji oleh Allah. Dengan digoda setan itu dia iku nuruti godaane setan to gak? Ngeringekno godaane setan to gak? Ini diuji oleh Allah. Kita diuji ya. Tetap taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Ya. Ini jadi kita hidup di dunia ini ujian. Allah menguji kita untuk mengetahui mana di antara kita mana yang paling baik amalnya. Ya, kita itu taat setan atau taat Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hidup di dunia ini adalah ujian. Yang nanti kalau lulus ujian tetap taat kepada Allah dan Rasulnya diganjar dengan surga. Mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya akhirnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ustadz, katanya orang tua saya pas hari kiamat nanti ada dajjal. Kita harus lari tapi bisa selamat. Kalau kita diikat di tiang dan baca Al-Kahfi apa benar? Loh. Nah, bukan kok pas hari kiamat, Mas. Sebelum hari kiamat. Nah, gitu ya. Sebelum hari kiamat nanti memang akan ada dajjal. Ringkasnya begini, Mas ya. Ini Mas Mbak ya ini ya. Mbak Yunisa Sifa ya. Begini Mbak ya. Sebelum hari kiamat tiba nanti itu akan ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Untuk tanda-tanda kecil itu jumlahnya kurang lebih ada 104 tanda. Kalau tanda-tanda besar jumlahnya ada 10 tanda. Salah satu dari tanda besar itu adalah keluarnya Dajjal. Dajjal itu nanti akan keluar dari Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Iran bagian timur. Itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad ya. Nanti Dajjal akan disambut oleh 70.000 orang Yahudi dari suku Bani Asfahan ya. Itu Dajjal. Nah, nanti ketika kita mendengar Dajjal itu telah keluar, perintahnya adalah kita membaca surat Al-Kahfi. Dengan membaca surat Al-Kahfi itu insya Allah kita dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Termasuk juga Mbak Zunisa dan juga mbak yang lain, mas-mas yang lain, bisa jadi nanti Dajjal itu muncul di zaman kalian ya. Nabi sudah memberikan satu solusi di antaranya, hafalkan 10 awal dari surat Al-Kahfi. Jadi ayat 1 sampai ayat 10 sampai harus hafal ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajran hasanah. Pokoknya 1 sampai 10 sampai harus hafal. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Muslim disebutkan man hafidha asyra ayat min awalis suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 awal dari surat Al-Kahfi, maka Allah melindunginya dari dajjal. Makanya sampean harus hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 agar Allah melindungi kita dari dajjal. Selanjutnya dari Mbak Mawar Cahya. Kalau keluar Islam apa tidak diampuni oleh Allah? Ada 2 kondisi. Kalau dia keluar dari Islam atau murtad, dia sampai mati dalam kondisi murtad ya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di neraka untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia itu keluar dari Islam kemudian sebelum mati kok bertaubat kepada Allah, kembali ke Islam lagi, bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Nah, seperti itu. Gimana Mas Ghazi? Baik. Alhamdulillah untuk materi keislaman kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami sampaikan juga adik-adik, ini ada berita duka. Salah satu dari ustadz kita telah dipanggil oleh Allah
Semoga beliau dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kekhilafannya diampuni oleh Allah, dan seluruh amal soleh dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran oleh Allah dengan kesabaran yang berlapis-lapis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Menuju acara keempat, yakni penutup. Mari kita tutup materi keislaman pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam anak. Dadah. Nah, yo. Guys, Ustaz depan. Nah, saya sini Baik, sambil menunggu materi selanjutnya, yakni mengenal madrasah, adik-adik bisa istirahat terlebih dahulu. Zoom-nya tidak usah dimatikan, cukup videonya saja. Barangkali pengen minum, pengen makan, Mana? istirahat. Ustaz banyak yang Kecil. keluar. Insya Allah materi selanjutnya akan Ustadz mulai 15 menit ke depan, G. Sambil menunggu, Ustadz akan putar video film indie. Ini yang kedua, yakni judulnya Alif. Perjuangan Kids Zaman Now, film yang dibuat oleh MTS M15 Lamongan di lomba ME Confess tahun 2017. Ustaz. Fahri. Alfian Alif. ngomong. Fahri. Kata. Mesti lihat 5 menit sih. Alfian. Hei, man. Philip. Mak, aku tak barengi mana yo? Oh, ngono ta? Ya wis gak apa-apa. Wis mak tak budal sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Le. Nggih, Mak. Man. Ayo. Lip, awakmu wis ngerti ta? Nak minggu ngarep ana ujian. Alah, gampang, kecil. Buayamu lip. Ujianmu ini elek-elek ngono kok. Iya sih. Tolong untuk tidak mencoret-coret ya, Muhammad Farul ini. Muhammad nomor 67. Lagi nomor 67. Tolong tidak coret-coret. Nanti saya keluarkan dari Zoom. Mati Safari, aduh. Lip, apa malang lamun? Apa bu aku? Apa bu? Awakmu iki lip.
Kakak kaya. Ayo wis. Kapok. Rene kon. Alif Bude. Alif lapo, Man? Alif lapo? Alif Bude. Nang puskesmas. Alif kene apa, Man? Bude. Begini ya Bu Sumi, berdasarkan pemeriksaan saya, anak ibu si Alif ini sepertinya menderita penyakit yang dinamakan penyakit epilepsi. Untuk penyakit Alif ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk rekam otaknya agar Alif mendapatkan pengobatan yang terbaik. Jadi saran saya, Alif ini akan saya rujuk ke fasilitas yang lebih baik lagi dibanding di puskesmas ini. Sudah 5 menit ini, ada yang bisa maju ke depan untuk mengerjakan soal ini? Mudah sekali kemarin sudah saya jelaskan kan? Ini yang tidak saya suka. Ada murid, ada soal, disuruh mengerjakan, malah tidur. Disuruh mengerjakan, nggak kerjakan. Ada tugas nggak dikerjakan. Soal di depan kerjakan malah tidur. Ayo, bangun. Kerjakan dulu depan. Ayo kerjakan. Kerjakan depan. Adik-adik, materi akan kami mulai 10 menit lagi. Mohon segera bersiap-siap, disiapkan buku catatannya. Materi yang kedua ini adalah kemadrasahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah MTSM 15 Menolak.
Sungguh mulia pemuda ini. Sambil menunggu bisa melihat film indie yang menjadi juara 1 juga di tahun 2017 di lomba ME Confest tingkat Jawa Timur. Waalaikumsalam. Rene. Go. Ini yo, tak sawang-sawang, awakmu latihannya sregep, latihannya api, posturmu kuwi api, gitu. Piye ning awakmu mari ngene tak elokno kejuaraan tapak suci sekaresidenan nang Babak. Iya, Pak Prompur. Ya wis, lek ngono mari ngene lin awakmu kudu latihan sing sregep yo. Latihan fisik, latihan tendangan, latihan pukulan sing apik, yo. Iya, Pak. Mulai bijing kula tak latihan sing temenan. Ya wis, semangat yo. Nggih.
Adik-adik bisa dinyalakan videonya. Akan kita mulai materi yang kedua, yaitu materi tentang mengenal madrasah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah MTS M15 Lamongan. Kami serahkan sepenuhnya kepada moderator terlebih dahulu untuk membuka acara. Cek tes. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara portasi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni dinul Islam as-siratal mustaqim. Ya. Saya di sini menjadi moderator akan menuntun acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemateri, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang keempat yakni penutup. Mari kita menuju acara yang pertama. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni pemateri yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah 15 Lamongan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wassohbi ajma'in. Amma ba'd. Kepada anak-anakku yang saat ini mengikuti fortasi yang kedua yaitu di hari Kamis, ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama sebelum acara ini kita mulai, pemateri ini kita sampaikan materi-materi ini, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberi nikmat yang sangat besar sekali, yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung insya Allah kita tidak bisa menghitungnya. Yaitu kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan?
Itulah yang diberikan nikmat Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, ya, tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tidak hanya ucapan, tapi dalam hati kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Ini semuanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir, Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kepada kita lewat Al-Quran dan hadis. Sehingga kita kalau mau melaksanakannya, mau mengikutinya, insya Allah kita besok dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Nah, ini kelihatannya cerah-cerah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang laki-laki kelihatannya ganteng-ganteng. Sehat. Iya. Yang perempuan juga kelihatan cantik-cantik. Sudah mandi tadi? Sudah mandi kira-kira? Sudah. Belum mandi. Belum. Belum sarapan. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa mengikuti ini dengan sampai berakhir. Ya kan? Dan insya Allah nanti saya doakan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak, ilmu-ilmu yang barokah. Yang nantinya untuk digunakan dalam kehidupan kalian semua, baik di dunia maupun hidup di akhirat kelak nanti. Anak-anak sekalian, pertama awal ini saya perkenalan dulu. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, iya kan? Gak kenal wonge ujuk-ujuk ujuk-ujuk, ya memberi materi dan lain sebagainya. Kemarin buka, iya kan? Jadi perlu saya kenalkan anak-anakku sekalian supaya akrab walaupun lewat Zoom, walaupun lewat layar kacanya masing-masing, layar HP ya. Alhamdulillah gini-gini bisa dilaksanakan, kita bisa bertemu wajah, ya kan? Wajah-wajah di HP-nya masing-masing. Ya kan? Nama kepala sekolahnya ini cukup singkat, jelas, tidak pewanjang, yang tidak pewendek, tapi sedang-sedang saja, yaitu Samsuri. Ya, itu nama dari kepala sekolah kalian. Alhamdulillah, Pak Samsuri ini sudah 2 kalinya ini anak ya. Jadi yang kemarin tahun 2016 sampai 2020. Kemudian alhamdulillah lanjut. Semuanya itu Allah yang memberikan, insya Allah ya, dengan Allah itu semuanya terjadi tahun 2020 sampai tahun 2024 kalau nggak salah, 4 tahun. Ya. Kemudian istri, anak-anak sekalian, alhamdulillah cukup satu saja, nggak banyak-banyak. Kemudian alhamdulillah juga, alhamdulillah dengan istri satu itu dikaruniai, dititipi oleh Allah 2 anak laki-laki. Ya, 2 anak laki-laki. Yang satunya sudah lulus S1, kemudian yang kedua masih duduk di SMA kelas 2. Itu anak alhamdulillah Allah menitipkan kepada Pak Samsuri 2 putra. Ya kan, mudah-mudahan 2 putra ini bisa membimbing dengan baik, memberikan pendidikan juga yang baik, sehingga nanti untuk dibuat bekal hidup dunia dan hidup di akhirat. Begitu, sama dengan kalian anak sekalian. Yang kedua, yang berikutnya, yang kedua adalah rumah. Rumah adalah di Lamongan, termasuk juga kota, Lamongan kota, ya kan, pinggiran di sebelah barat sana. Itu Perumnas Made, ke selatan itu ada kampung namanya Pruduk Segoburanan, itu yaitu Kautan.
Mungkin anak-anak tidak banyak yang tahu karena jauh ya kan. Pokoknya ada produk nasi buranan, ya itulah di tempatnya Pak Samsuri. Ya. Kemudian lamanya di sini anak sekalian, alhamdulillah Pak Samsuri di sini mulai, kalau di SK PDM itu mulai tahun 88. Nah, cukup lama Pak Samsuri di MT 19 Lamongan ya kan, sampai saat ini ya kan. Jadi 88 sampai saat ini berapa tahun itu? Sudah lama ya kan. Jadi termasuk di samping-samping saya ini, termasuk yang bagian IT-nya juga ini kedua-duanya alhamdulillah dulu juga muridnya Pak Samsuri. Ya kan, alhamdulillah sekarang sudah sukses, ada yang jadi guru, jadi ustadz, kemudian nyasarnya juga masih proses belajar di perguruan tinggi, dan juga bisa sambil juga bekerja. Nah, tetapi yang samping saya tadi, ya kan, adalah masih siswa kelas berapa Mas? Kelas berapa? 2? Kelas 3 ya kan. Masih kelas 3 di samping saya. Itulah sekilas gambaran tentang Pak Samsuri ya. Paling enggak sekilas lah perkenalan. Mudah-mudahan besok bisa masuk, kemudian bisa bertatap muka dan bisa kenal lebih jauh lagi. Sementara hanya itu saja anak sekalian. Kemudian berikutnya adalah Pak Samsuri pas kebagian materi kemadarasahan, ya kan. Sebelum ke sana anak-anak saya beri, ya ini adalah karena tentang kemadarasahan, ya kan. Tentang madrasah, tentang sekolah, ya kan, maka saya tampilkan, ya kan. Inilah gedung daripada Al-Mizan yang di dalamnya di situ ada MTS 15 Lamongan, ada Madrasah Alia 9 Lamongan, ada TK Aba berapa? TK Aba 3, kemudian ada SLB, SD, SMP, SMA, SLB, ada. Alhamdulillah. Disitulah semuanya adalah tergabung dalam Pondok Pesantren Al-Mizan, itu anak sekalian. Boleh saya sedikit anak sekalian, sebelum jadi pondok ini awal-awalnya, karena Pak Samsuri ini agak ngawali. Awalnya adalah tahun 1986 anak-anak sekalian. Tapi bukan pondok, tetapi masih panti asuhan. Dan di situ ada Sanawiyah Muhammadiyah 15 Lamongan. Ya. Jadi dulunya anak sekalian, sebelum adanya pondok pesantren yang saat sekarang ini, dulu adalah adanya yaitu panti asuhan Muhammadiyah. Karena anak-anaknya harus sekolah, anak-anaknya harus berpendidikan, ya kan, kemudian bisa bekerja karena sudah dapat ilmu pengetahuan, makanya dengan adanya panti asuhan itulah berdirilah suatu lembaga di tingkat menengah, di tingkat lanjutan pertama, yaitu mendirikan MTS 15 Lamongan. Dan juga nantinya pendidikan kok hanya 3 tahun, makanya muncul lagi juga ada yang namanya Aliyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan. Jadi ada tingkat SLTP dan tingkat SLTA. Nah, itu. Ini awalnya. Kemudian lama-kelamaan jadi berkembangnya waktu, ya kan, dengan berkembangnya kemajuan zaman ini, pendidikan harus semakin maju, ya kan. Pendidikan tidak hanya pendidikan umum saja, bagaimana supaya anak-anak didik ini supaya dibekali berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Akhirnya saya singkat saja, enggak jelimet ya kan. Ini tak pei pokoknya saja. Jadi tahun insya Allah tahun 2000 kalau enggak salah. Ini para pendiri atau para tokoh-tokoh, para pemuka-pemuka di pondok pesantren, di panti asuhan, ya kan, yaitu
ingin mendirikan pondok pesantren tahun 2000, pondok pesantren Al-Mizan. Jadi insya Allah yang di dalamnya nanti ada ilmu pengetahuan umum dan ada juga ilmu pengetahuan agama. Karena ini adalah mengikuti perkembangan zaman. Zaman semakin maju kayak begini, zaman semakin lama, zaman semakin tua dunia ini, ya kan? Dunia semakin tua, ya kan? Makanya yang dipentingkan, yang diperlukan adalah ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu tidak hanya agama saja, juga diimbangkan supaya nanti di dunia punya bekal-bekal ilmu pengetahuan yang digunakan untuk kerja, dan kerja nanti untuk ibadah, ya kan? Makanya dibekali dengan ilmu-ilmu umum. Itu sekilas anak-anakku sekalian tentang gambar tadi tentang kemadrasahan, iya kan? Kemudian sebelum saya ke sana lagi, masih gambar saja dulu. Nah, ini disampaikan amati, dulu tidak begini, dulu itu belum tingkat, ya kan? Baru ada tingkat dasar saja, yaitu lantai 1 di bawah, nggak di lantai 2, 3 begitu, baru lantai 1, ya kan? Terus kemudian muridnya juga nggak sebanyak seperti kayak gini, muridnya juga baru sedikit, ya kan? Nah, inilah berkat perkembangan zaman dengan juga orang-orang Muhammadiyah, ya kan, yang punya rezeki, ya kan, yang punya uang banyak, ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang baik, baik itu umum maupun agama, sehingga orang-orang yang kaya ini mau memberikan sebagian hartanya kepada pondok pesantren yang berdiri tahun 2000 tadi. Awalnya dari 86 tadi yang ada sanawiyah. Mungkin panti asuhannya sekitar ya di tahun itu tahun 85 atau 84-an berdiri. Yang tempatnya tidak di sini, tempatnya masih di tempatnya tokoh-tokoh Muhammadiyah tadi. Itu. Nah, inilah anak-anakku sekalian. Makanya ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Nah, bayangkan seandainya orang-orang Muhammadiyah, ya kan, dan orang-orang yang lain yang tidak punya ilmu pengetahuan, saya yakin punya harta banyak, punya duit akeh, duit dunia akeh, kalau tidak ada ilmu agama yang cukup, tidak ada ilmu agama yang mapan, iya kan, tidak pernah mengenyam ilmu agama yang baik, iya kan, saya yakin tidak mau mendermakan kepada hartanya kepada pondok-pondok kita ini. Itu makanya anak sekalian, sebelum ke sana anakku saya beri gambaran saja, iya kan, ini. Jadi mudah-mudahan kalian juga begitu. Nanti setelah mengenyam ilmu pengetahuan yang ada di SD, yang ada di MI, iya kan, kemudian dilanjutkan di MTS 15 Lamongan, dilanjutkan adanya di Pondok Al-Mizan Muhammadiyah, iya kan, punya ilmu umum yang banyak, punya ilmu agama yang mantap, iya kan, belajar yang tekun, belajar yang baik, iya kan. Terus besok kalau sudah dewasa, sudah bekerja dan sebagainya, bisa menjalankan apa yang setelah dikenyam itu, apa yang setelah dipelajari itu, iya kan. Insya Allah saya doakan kayak begini, bisa mendermakan, ya kan, bisa mendermakan hartanya kepada pondok-pondok pesantren. Itulah anakku sekalian, pentingnya ilmu pengetahuan. Makanya enggak salah anak-anakku, orang-orang tua kalian mondok nonanggone Al-Mizan, enggak salah, ya kan? Yaitu supaya dibekali dengan ilmu pengetahuan. Kalau orang tua kita sendiri enggak mungkin, ya kan, mengajarkan sendiri, ya, ngulang ngaji dewe, enggak mungkin. Untuk itu, karena itu anakku sekalian dititip pondok-pondok. Dan di sana lah diajari ilmu pengetahuan itu. Ya, ini sekilas gambaran sejarah singkat tentang MTS 15 Lamongan, ya anak-anak sekalian.
Kita juga mencoba, ya kan? Tidak hanya gambar ini, ya kan? Ini nanti ada lanjutannya. Pokoknya kita coba ada gambar mic yang saya pegang. Nah, gambar mic atau mic yang dipegang oleh Pak Samsuri ini. Ya. Apa itu mic? Ya kan? Arek-arek ditampilkan Mas ya. Apa Mbak kira-kira Mas? Mic itu apa kira-kira? Apa itu mic? Benda yang dipakai Benda untuk membesarkan suara. Alhamdulillah, benda untuk membesarkan suara. Yang lain. Nah, terima kasih Mas. Ya. Yang lain, mic. Alat pengeras. Alat pengeras. Pengeras suara. Apa? Alat pengeras suara. Pengeras suara. Barangkali ada yang lain. Terima kasih. Termasuk orang-orang yang sudah mengikuti ini, aktif ini. Alhamdulillah. Apalagi Mas, Mbak? Alat yang panjang, besar suara. Alat yang panjang. Agar terdengar lebih jelas. Besar suara. Agar pembicaraan lebih jelas. Alat yang warna hitam. Warnanya hitam, betul, bagus. Makasih Besar Mas. suara. Iya. Agar suaranya terdengar lebih jelas. Alat untuk adzan. Alat untuk adzan. Terdengar Alat lebih untuk jelas. adzan. Alhamdulillah. Terima kasih semua anak-anakku sekalian. Berarti sama iya. Sudah aktif ya kan? Terima kasih ya. Berarti pengeras suara ini bisa diartikan banyak, iya kan? Tidak hanya satu tok mengartikan, banyak macamnya, iya kan? Siji warnanya ireng, boleh. Yang kedua panjang, gandek ini, sedok dawa boleh. Yang kedua berarti fungsinya ini gunanya, iya kan? Untuk mengeraskan suara agar lebih keras, untuk suaranya supaya terdengar lagi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itulah jawaban-jawaban. Nantinya saya bawa ke madrasah, ya kan? Ada lagi mau Pak Samsuri megang. Ini apa ini? Apa ini? Banyu umbi untuk minum. Minum. Terima kasih. Air Air putih. Bisa bikin apa saja nak ini? Apa ini? Kira-kira apa ini? Air gelas. Air gelas. putih. Minum. Air gelas. Banyu bening. Air bening. Telur. Banyu putih. Putih bening. Air bening. Telur. Sumber energi. Sumber energi bagus. Papat. Kata merek deh. Gelas. Air bening. Iya. Merek Iya. Air bening. Ada kadaluarsa. Ada kadaluarsa. Untuk minum. Iya, Ada kadaluarsa. Air kadaluarsa. Untuk minum. Iya, terima kasih anakku sekalian. Berarti memang ini Pak Samsuri mengajak ke sana. Jadi sampai itu lebih kreatif, lebih punya pemikiran yang banyak. Tidak satu. Terima kasih anakku sekalian. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan sukses ya. Ini adalah yang pertama gelas, boleh. Memang gelas. Yang kedua di sini air, ya kan? Air apa? Air putih. Tujuannya untuk apa? Diminum, ya kan? Lapo supaya sehat, supaya seger dan lain sebagainya. Nah, semuanya jawaban sampean tidak salah. Semuanya adalah benar memangnya gitu. Jadi jawabnya ini orang ditakoni benda berarti jawabannya tidak hanya satu. Jawabnya bermacam-macam, bisa mengembangkan pemikirannya sendiri, ya kan? Nah, nantinya ke sana. Ya, kalau sekolah pun juga demikian. Tidak hanya gelas tapi dikai materi seret, ya kan? Sampai paling enggak harus tahu apa ini, kanggo opo, tujuannya opo, iso ngenakno ta. Iya kan? Jadi saya ajak ke sana memangnya. Terima kasih anakku sekalian ya. Karena ini apa untuk minum ya saya minum dulu. Tanyakan gambar, nak. Wis, sekarang gambar, saya tanya gambar madrasah. Tanyakan gambar, nak. Ini adalah madrasah kita, ya kan?
Yang ada di timur itu jadi madrasahnya MTS Putri anakku sekalian. Ini yang di MTS Putri. Kemudian yang laki-laki nanti ada di MTS Putra, ada di barat. Belum ini, belum. Ya. Nanti berada di barat. Ya kan? Ini adalah khusus putri. Nah, perlu kami sampaikan anakku sekalian, nanti saja Ji, langsung iki punya visi misinya sing mau ono visi misi nih Ji. Ya ini anak-anakku sekalian. Visinya apa? Angan-angannya apa? Di MTS 15 Lamongan itu tadi ya gambar gitu mega sampai tingkat 3 tadi. Alhamdulillah sekarang berkembang lagi di Putra. Jadi besok sampai niku ono ndek putri, yang putri sing putra di Putra. Pondoknya juga begitu di Putra sendiri, putri sendiri. Alhamdulillah sudah 3 tahun ya, anak 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini anak-anakku sekalian kita berpisah, maksudnya dipisah antara putri dan putra. Kalau yang kemarin itu adalah hanya putri saja, kemudian sekarang alhamdulillah sudah 3 tahun ini ada putri putra. Anak-anakku jangan dicoret anak-anakku sekalian, anak yang baik, ya kan? Alhamdulillah sampai kreatif, nanti dicoret-coret kalau sudah di tempatnya. Oke? Tempatnya di mana? Buku gambar. Nah, makanya saya tak ulangi mau. Lah pokok ono apa? Sekolahan, lah pokok ono ini mik, lah pokok ono. Ya itu tadi tujuannya air adalah untuk diminum, bukan untuk iya untuk diminum. Tadi juga gitu. Oh, ganggu pulpen. Pulpen itu untuk apa? Ini mana pulpen? Nah, ini cuma pulpen. Ya. Nah, ini Pak Samsuri pinjam pulpen. Apa itu pulpen? Digawe apa? Menulis. Nulis apa? Ilmu pengetahuan. Tapi bisa digunakan juga untuk yang lain. Tetapi kita anak yang terdidik, kita anak yang pandai, kita anak yang pinter. Iya kan? Digunakan hanya untuk tulis menulis ilmu pengetahuan. Iya. Jadi anak-anak sekalian jangan sampai dicoreti ini Pak Samsuri terganggu ini dicoret. Iya. Enggak apa-apa tadi ya sing wis sing belum ya yang ke depan jangan sampai dicoret karena tidak fungsinya untuk coret fungsinya untuk nulis ilmu pengetahuan. Oke? Bisa diterima nak ya? Alhamdulillah, terima kasih anak sing pinter kok. Kemudian di MTS 15 Lamongan sing gambare kaya iku mau nak duwe visi angen-angen. Nek wis ana murite sing kaya ngono ku mau, alhamdulillah koncone sampean niku sejumlah 164. Kelas 1 ini laki dan perempuan. Jumlahnya 164. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah. Iya kan? Nah, Pak, apa angen-angen nek wis mlebu ning nggone Sanawiyah Muhammadiyah. Sampai nih lho, nah guru-guru ini, para pendiri-pendiri punya angan-angan bahwa sampai nanti digowo nang nggone kene iki angan-angan Pak Samsuri ini terbentuknya generasi soleh solihah, cerdas, terampil. Nah, terampil nanti anak-anakku sekalian ya, ono nggone dewi yaitu bagian apa Mas? Pinter-pinter kok. Nanti anak-anakku sekalian sampai digowo ono bina prestasi sampai cek terampil di sana, bukan untuk dicoret untuk kene. Iya kan? Oke. Nanti ada coret-mencoret, nyanyi-menyanyi di ini keterampilan sana, ya kan? Itu. Digowo nanggone supaya sampean iso mandiri. Makanya nanti kalau sudah di sini yo hidup orang banyak, hidup bermasyarakat sampean ya, hidup wong akeh, gak hidup sendiri.
Cuci sendiri, makan sendiri, nek wingi sik didulang mae. Mboke nanti sampean harus makan sendiri. Ya cuci piring dewe. Iya. Ndak makan dengan orang tua lagi begitu. Untuk menjadi kader ulama karena ada pondok pesantrennya, iya kan? Sampai ini ada kader ulama, ono kader mubalik, ono kader pemimpin, ini diulangi jadi pemimpin anak sekalian. Nah nantinya kemana sebagai pembawa misi gerakan Islam agar supaya Muhammadiyah, Islam Muhammadiyah ini ada yang membawa sopo kadere dari sampean-sampean semua ini yang dibekali di Sanawiyah, dibekali di Aliyah Muhammadiyah agar supaya menjadi pemimpin-pemimpin ini, agar menjadi kader-kader ulama, kader-kader mubalik. Iya kan? Itu ini impiannya anakku sekalian. Jadi impiane ngono ku mau. Sampai nerusan, oh iya aku nek mlebu nang Al-Mizan, aku nek mlebu nang pondok pesantren. Aku diapakno kira-kira. Ya nak ya, diapakno sampean. Sampean lo dibentuk generasi yang soleh, anak sing apik, anak sing terdidik. Ya kan? Generasi Islami dididik dengan pelajaran-pelajaran Islam, pelajaran-pelajaran agama Islam. Cik dadi anak sing soleh, iso ndongakno wong tuane. Iya kan? Apa gak adem wong tuane? Makanya kembali lagi, enggak salah anakku sekalian, jangan sampai terpaksa kalian, iya kan? Nek mlebu ning pondok. Iya kan? Ojo sampai terpaksa. Ini dalam rangka orang tua kalian adalah ya mencetak anak-anaknya supaya anak-anak sing soleh. Digawa nandi anak sing soleh iki. Dikendi kira-kira iki. Larinya, tumpuannya anak-anakku sekalian, digawa nang nggone pondok. Engko nek sekolah umum, agamane mesak titik, gak maksimal. Engko leren ngaji maneh. Ini gak rasa-rasen ngaji nek sore. Iya kan? Di sini sudah tergabung jadi satu. 24 jam. Diulangi ilmu umum maupun ilmu agama. Sing wedok supaya jadi generasi yang solihah. Iya kan? Wedok sing solihah, wedok sing api, wedok sing iso muncul no generasi yang soleh, solihah. Iku wong wedok sing api, anak-anakku sekalian. Wedok sing api. Muncul generasi teko wedok sing elek. Jadi ini kaya opo. Makane pendidikan, nak ya, cung, nduk. Pendidikan sing pertama itu di rumah. Makane nih bapak nih mak nih. Bapak dan ibunya ini nih soleh solihah. Iya kan? Anak-anak ya insya Allah adalah melok soleh solihah. Jadi enggak salah nek wong tuane sampean ngirimno sampean nang pondok pesantren. Itu loh ya. Cerdas, diulangi ilmu umum agama cek cerdas. Makanya iki mau saya mencoba. Apa iku mau pulpen, apa iki mic. Bagaimana anak-anak bisa mengartikan mic itu apa? Gunane kanggo apa? Lapo, iku mau supaya saya ngetes kecerdasannya sampean. Kira-kira jawabnya mek sitok ta loro. Ternyata alhamdulillah sampean tak coba jawabannya kok akeh, lebih dari satu. Berarti arek iki cerdas. Ngono lho. Iya. Iya. Ngerti nak ya? Ono terampil, ono mandiri. Kader ulama, kader mubalik, kader pemimpin sebagai pemisi gerakan Islam. Inilah impian Bapak Ibu dan Guru, impian Ustadz Ustadzah yang ada di Al-Mizan. Impiannya koyok ngono nah. Sama, masih orang tua sampean yang ngono punya mimpi. Apa visinya punya anak ini? Dua anak sampean itu diapakno kira-kira. Ono sing visi wong tuane sekolah umum ae.
Ngono. Berarti visinya misi umum, didadekno umum, menina nyambut gawe begitu. Visinya saya yakin, visi orang tuamu berbeda. Anakku kudu iso ngaji, anakku kudu ndalami ilmu agama. Paling enggak anakku iso ngaji. Iya kan? Iso ndongakno wong tua loro menene wis gak ono didongakno terus. Lho. Impiannya beda. Anakku cek mlebu swarga. Nih anakku enak, insya Allah aku juga ikut enak. Begitu. Berarti tiap-tiap orang tua punya visi, ya kan? Sekolah pun juga demikian anak-anakku sekalian, duwe visi. Apa? Angen. Tak apakno bocah nduk pondok sakmene kene digeopo, dilapokno. Wah, wis ngerti nak ya? Iku mau sekolahane wis saiki visinya, angan-angannya ndek kene meneh dibentuk generasi soleh solihah, cerdas, terampil dan mandiri untuk menjadi kader ulama, kader mubalik, kader pemimpin sebagai pembawa misi gerakan Islam. Jadi jelas sisan angan-angan nih, arahnya jelas, arahnya nanti sampean adalah menjadi generasi soleh solihah. Iya kan? Kader ulama sampean, kader mubalik, iya kan? Ceramah murak-marik iku. Kader pemimpin, dadekno pemimpin. Ya. Ini angan-angan Nina, ya oke, paham ya? Nah, bagaimana untuk melaksanakan visi tadi angan-angan supaya bisa terwujud, ya kan? Maka misinya sampean diajari akidah salimah, syariah, salihah dan akhlak karimah. Itu yang pertama. Jadi sampean diajari untuk itu. Yang kedua, memberikan bimbingan dan uswah agar santri mampu mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Yang nantinya sampai setelah dididik, ya agama Islam yang mantap sampai iso nglakoni. Contoh, diulangi carane wudu, sampai iso ngamalno wudu. Arepe sholat, sampai diajari sholat, iso langsung ngamalno sholat. Ya kan? Nah, setelah itu kalau sudah dewasa bagaimana? Kalau sudah keluar dari sini, iso-iso ngajarno ilmu tadi, jadi mubalik tadi, jadi kader ulama tadi, mengarahnya ke sana. Yang ketiga, bahasa ini sangat penting. Makanya di sini ada mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya kan? Ini. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kena bahasa Inggris ini, waduh, lah ini. Ya kan? Tapi ayo bersama-sama lah. Sabar ya nak ya, belajar sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Ini wis dipungkas enggak iso, angel, maren, angel temenan. Ojo sampai punya angan-angan, punya pemikiran angel, iya kan? Itu. Yang keempat, mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif, ya kan? Diajari ilmu pengetahuan umum, diajari teknologi saiki zamani komputer, diulangi teknologi yang canggih tadi. Ya ini termasuk awak dhewe iki liwat komputer, ya kan? Teknologi yang canggih kita manfaatkan. Ya ini hasilnya. Kita bisa bertatap muka dengan lewat Zoom, lewat virtual. Inilah kecanggihan daripada teknologi yang dipakai di Al-Mizan. Begitu. Mungkin juga sekolah-sekolah yang lain. Itu loh. Ya. Kemudian mengajarkan kewirausahaan agar supaya sampean mampu mandiri nantinya. Ya kan? Bisa mandiri, tidak menggantungkan, selalu menggantungkan orang lain. Yang terakhir, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kader. Lah di sini dilatih nanti. Ya kan? Di Al-Mizan dilatih kader, pendidikan kader Muhammadiyah di bidang organisasi dan dakwah lewat IPM. Ya kan? Itu anakku sekalian. Jadi punya visi dan punya misi yang nantinya sampean akan digerakkan di sana. Ya. Terus Mas ada lagi Mas ya, Mas apa Mas? Ya. Program-programnya apa yang dicanangkan? Ya kan? Ini ada integrasi kurikulum madrasah dengan kurikulum pondok. Berarti sampai nanti ada pelajaran umum, ada pelajaran di MTS, ada juga pelajaran di pondok. Gitu. Ya. Kemudian ada ilmu pengetahuan umum dan teknologi tadi. Ini programnya. Ketiga keterampilan. Yang keempat tahfidz. Yang putri sudah.
Tahfidz ini semuanya, tapi juga ada yang lebih cepat disendirikan, dites, ya kan? Yang tercepat siapa dikumpulkan nanti di sana juga dibimbing. Sedangkan yang biasa-biasa, ya nanti hafalannya biasa-biasa. Hafalannya tidak ditarget. Itu loh. Ini di sini. Nah, jadi program MT15 tadi adalah itu. Nih wis ngono, muga-muga hasilnya apa? Nomor 1, terbentuknya akhlak anak yang soleh, solika dan akhlak yang karimah. Hasilnya nanti ke sana insya Allah. Yang kedua, dapat mengamalkan ilmunya. Nek wis oleh ilmu terbentuk akhlak tadi, isok ngamalno ilmune. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dan teknologi. Dikuasai. 4, bisa mandiri. Ini wis terakhir, yang kelima, terbentuknya kader Muhammadiyah yang unggul. Nah, ini sampai DJ tak ke sana. Mudah-mudahan sampean juga sabar, para pendidik yang di Al-Mizan ini juga sabar dan ikhlas. Insya Allah akan memberikan hasil yang baik, memberikan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh orang tua kalian, sesuai yang diharapkan oleh kalian semua, yang diharapkan oleh seluruh yang ada di Al-Mizan, keluarga besar Al-Mizan, ya kan? Bisa sukses. Demikian anakku sekalian tentang kemadrasahan, ya kan? Jadi sekolah kurang satu, si cingkas tak takoni. Apa itu sekolahan? Apa itu madrasah? Yuk, siapa yang jawab? Tempat mencari ilmu. Untuk belajar, Tempat mencari ilmu. tempat proses belajar ngajar. Buku, tempat membaca buku. Tempat membaca buku, tempat membaca buku. Tempat untuk mencapai cita-cita. Hanya menuntut ilmu. Tempat untuk menuntut ilmu. Terima kasih anak-anak sekalian. Berarti sampai sudah menyadari, sudah sadar bahwa madrasah atau sekolah ini adalah satu tempat proses belajar ngajar. Jangan sampai digawe yang lain. Diulangi meloya melayu ngalor ngidul ngital ngulon. Ya Allah, aja sama ya. Berarti cerdas, alhamdulillah. Saya doakan cerdas terus, ya kan. Yang kedua, tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Jangan sampai dipakai yang lain. Ya kan? Ini adalah tempat proses belajar ngajar. Tempatnya untuk menimba ilmu pengetahuan. Jangan sampai digunakan yang lain. Itulah gunanya anak sekalian. Kita diberi suatu wawasan tentang kemadrasahan ini dalam rangka agar supaya sampean tahu. Sekilas gambaran sejarahnya tahu, visi misinya tahu, programnya tahu, hasilnya insya Allah juga tahu. Inilah yang dikemas oleh Pak Samsuri sebagai kepala sekolah agar supaya nanti sampai ndak keliru, dibawa kemana ndak keliru. Mosok nggak duit angen-angen, mosok nggak duit apa yang dijalankan, mosok nggak duit program, masa nggak duit hasil. Nah, itulah anakku sekalian gambaran di Madrasah MTS 15 Lamongan yang umumnya adalah di Al-Mizan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menuju acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab, kami buka dengan 2 pertanyaan. Ya, silakan pertanyaannya ditulis di chat Zoom. Nah, pertanyaannya itu terkait materi yang tadi, materi kemadrasahan.
Sing dhisik iki. Masuk pondok dulu ya. Anak-anakku, pertanyaan juga bagus, ini tak pilih ya. Yang maksudnya ada kaitannya dengan kemadrasahan. Tentang ini kapan Pak masuk ke pondok, ya kan? Anak-anakku sekalian, ini rupa-rupanya pandemi ini kok semakin lama semakin begini ini anak-anakku sekalian ya. Kemudian KKM-nya juga saya dengar ditambah. Ya. Jadi menunggu informasi lebih lanjut sekalian. Informasi lagi dari pondok, ya kan? Karena KKM-nya kok semakin lama ini saya dengar juga diundur, ya kan? Nek kalian yang jelas adalah tanggal 1 ya Mas. 1 Agustus ya. Tapi nanti juga masih nunggu informasi karena KKM kok PKM ya. Ini kok masih berlanjut. Mudah-mudahan kita berdoa semua agar supaya reda, semakin lama semakin reda dan kita bisa bersekolah seperti biasanya ya. Ini kalian masih menunggu tanggal 1 Agustus insya Allah ya masuknya. Iya. Yang kedua, terima kasih anakku sekalian. Apa perbedaan SMP dengan MTS, ya kan? Ya, sama-sama ini sekolah lanjutan pertama anakku sekalian, ya kan? Sama-sama. Tetapi kalau di SMP, ya, pernah diikuti oleh Pak Samsuri, di SMP itu pelajarannya agama itu sedikit tidak banyak, ya kan? Sedangkan di MTS itu agamanya ada 4 atau 5 macam agama, ono fikih, ono Quran hadis, ono akidah akhlak, ono SKI, bermacam-macam, iya kan? Itu perbedaannya. Apalagi sampai takut lagi Pak MTS di pondok dengan MTS yang enggak ada pondoknya berbeda lagi. MTS di pondok berarti sudah saya katakan pelajarannya akan integrasi. Jadi gabung antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Ya luwe akeh. Di pondok juga banyak pelajarannya, tambah banyak. Itu MTS pondok. Sedangkan MTS yang tidak ada pondoknya, ya berbeda. Ya sedikit. Itu kalau tidak ada pondoknya. Gitu. Jadi SMP agama ya agama Islam gitu saja. Terus ada agamanya juga enggak sebanyak di MTS begitu. Ini anakku sekalian sekelas gambaran tentang SMP dengan MTS. Contoh aja di rapot. Rapot SMP dengan rapot MTS berbeda. Di SMP di situ ditulis agama Islam. Kalau di Sanawiyah di situ ada fikih, ada Quran hadis, ada SKI dan macam-macam tadi yang agama-agama itu banyak. Lah di pondok, ya lain lagi mana, ditambahin mana pelajaran pondok. Banyak macamnya. Nah, ya, bisa diterima ya. Itu perbedaannya SMP dan MTS. Gitu. Ini SMP naungannya Diknas anakku. Ya kan? Kalau MTS naungannya adalah Depak. Ya, Penma, naungannya di sana. Itu naungane. Iki jalur agomo, nih MTS, nih ini SMP jalur pendidikan nasional Diknas. Itu ya. Terus ada lagi Mas barangkali hanya 2 ya. Terima kasih anakku sekalian tentang ciri-ciri masuk neraka dan sebagainya. Besok insya Allah ketemu di Pondok Al Mizan yang dipelajari lebih dalam. Iya kan? Aku jawab ya enggak pantas, ya kan? Ini hanya 2 pertanyaan, mohon maaf anakku sekalian, hanya 2 pertanyaan yang disarankan, maka sudah saya jawab kedua-duanya. Ya, kemudian masalah neraka, surga dan sebagainya, ya kan? Itu ada ciri-ciri nanti di Pondok Al Mizan dipelajari lebih dalam. Terima kasih. Ya, terima kasih disampaikan. Semoga pertanyaan yang sudah dijawab beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Menuju acara yang terakhir, yang ini penutup, mari kita tutup
materi kemadrasahan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana apa kabar? Baik, adik-adik. Halo, adik-adik. Halo. Halo. Jangan keluar Zoom dulu. Jangan keluar Zoom dulu. Ustadz mute dulu semuanya biar dengar lebih jelas. Tolong didengarkan. Ada sedikit informasi yang perlu adik-adik dengarkan. Kita hari ini sudah selesai mendengarkan 2 materi fortasi. Yang pertama tadi Al-Islam. Yang pertama tadi Al-Islam. Yang kedua tadi kemadrasahan, mengenal madrasah oleh Bapak Kepala Madrasah. Nah, untuk hari kedua ini adik-adik akan melaksanakan tugas, membuat tugas, yaitu bisa dilihat di jadwal yang Ustadz share di grup. Itu tugas hari kedua adalah menceritakan kenapa sih adik-adik itu kok memilih Al-Mizan sebagai sekolah. Itu temanya ya. Jadi ceritanya adik-adik, bukan cerita teman, bukan cerita dongeng, bukan ceritanya orang lain, tapi ceritanya adik-adik sendiri. Contoh di sini ya, Ustadz kasih Mama Salisa nomor 162. Ini Salisa buat ceritanya Salisa kenapa sih kok milih sekolah di Al-Mizan, milih sekolah di MTS. Kenapa? Kok enggak sekolah di yang lain saja begitu? Itu cerita pribadi ya. Nanti adik-adik tulis di kertas, boleh kertas apa saja. Pokoknya jangan kertas minyak ya. Boleh kertas dari buku tulis boleh, A4 boleh, F4 boleh. Nanti minimal adik-adik menulis 2 paragraf gitu ya. Ditulis, boleh pakai pulpen Ustadz, boleh pakai pensil, boleh. Pokoknya jangan pakai spidol ya. Nah, jangan pakai spidol, jangan pakai stabilo. Jadi adik-adik setelah ditulis, setelah mengerjakan tugas, nah itu tadi ada yang sudah selesai tadi. Nah itu difoto ya, terus diupload kemana? Ke Google Drive. Nanti bersamaan dengan absen, seperti hari pertama kemarin ya, seperti hari pertama kemarin. Tetap sama jadwalnya sampai nanti pukul 12 malam. Ya. 12 malam. Jam 12 malam jam berapa? Ada yang sudah selesai atau belum? Ada yang sudah selesai? 000. Ya. Baik. 400. Itu dulu yang Ustadz sampaikan terkait informasi. Nanti habis ini Ustadz share linknya di grup. Nanti adik-adik bisa mengisi Ya. terlebih dahulu. Nah, jangan lupa sebelum mengisi Google Form tugasnya diselesaikan ya. Jam berapa Ustadz kirimnya? Gimana? Jam berapa Ustadz kirimnya? Jam berapa di share-nya? Ya. Iya, habis ini, habis adik-adik keluar Zoom. Baik, boleh videonya Ustadz dinyalakan, diangkat jempolnya. Diangkat jempolnya 1, 2, 3, dinyalakan videonya, diangkat jempolnya, dilihatkan kamera.
1, 2, 3. Oke. Lagi. Ustadz minta sekali lagi diangkat jempolnya lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1, 2, 3 diangkat jempolnya. Oke. Baik, terima kasih. Hari ini cukup sampai di sini Zoom-nya. Terima kasih adik-adik tadi sudah menunggu mungkin lebih awal. Barangkali besok bisa ditunggu juga seperti tadi. Untuk materi besok ada 3 materi tanpa ada tugas. Besok ada 3 materi tanpa ada penugasan. Ya, penugasan terakhir hari ini. Ya. Baik. Terus terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi selesai ini karena karena cari investasi karena enak itu kok jenenge ya ganti jenenge lo FF yang menang ta. Halo guys, siapa yang kamarnya dari sana? Itu namanya Mbak Sherly. Halo guys. Oke, mari kita